Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Morinda. Kali ini yang ingin saya sharingkan adalah mekanisme penyusunan APBD. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ada dua pintu masuk untuk menjaring aspirasi masyarakat. Yang pertama adalah pintu masuk musrenbang yang diselenggarakan oleh pemerintah kota atau kabupaten. Yang kedua adalah pintu masuk reses yang diselenggarakan oleh anggota DPRD sebagaimana tugas pokok fungsi fraksi untuk menjaring aspirasi masyarakat. Output dari reses adalah pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan menjelang musrenbang biasanya 7 hari. Nah, setelah pokok-pokok pikiran DPRD diintegrasikan dengan musrenbang tingkat kota, maka lahirlah rencana kerja pembangunan daerah sebagai dasar untuk membentuk kebijakan umum APBD dan PPAS. Tapi sebelum kita masuk kepada KUA dan PPAS, saya sampaikan biasanya rencana kerja pembangunan daerah ini sudah dibahas di komisi-komisi. Jadi komisi-komisi akan mengundang SKPD-SKPD yang terkait sebagai mitra kerja mereka. Misalnya menurut tatib Komisi 1 di Kabupaten A, mitra kerjanya adalah Tapem, Perhubungan, maka untuk membicarakan RKPD, komisi-komisi dapat mengundang mitra kerjanya. Komisi 2 misalnya tentang pertanian, tentang pendidikan, di sosial, maka komisi 2 juga bisa mengundang mitra kerjanya untuk mendalami tentang rencana kerja SKPD itu. Kemudian hasil rencana kerja itu akan dimasukkan dalam KUA PPAS yang akan dikirimkan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan atau kesepakatan bersama pemerintah. Di DPRD, KUA dan PPAS akan dibahas oleh Badan Anggaran dan Badan Anggaran di sini ketika ada anggota DPR yang merasa bahwa kepentingan mitra kerjanya belum masuk di dalam KUA PPAS itu, dia akan bawa kembali ke rapat komisi untuk disampaikan dan kemudian aspirasi dari komisi itu akan dibahas lagi di Badan Anggaran sampai kemudian dalam waktu yang terbatas harus mendapatkan kesepakatan bersama. Nah, karena DPRD lembaga kolektif kolegial, meskipun ada beberapa DPR yang menyepakati KUA PPAS ini tidak dalam paripurna, tetapi saya menyarankan untuk dalam rapat paripurna menyepakatinya. Tapi tergantung tatib masing-masing ya. Nah, setelah KUA PPAS-nya selesai disepakati, maka akan terbit SE penyusunan RKA oleh SKPD masing-masing. Nah, kembali biasanya ada komisi-komisi yang masih membicarakan, tetapi sebenarnya ini sudah wilayah kerjanya Badan Anggaran. Nah, Badan Anggaran di DPRD kemudian mengundang panitia anggaran eksekutif untuk membicarakan bersama dalam rapat-rapat Badan Anggaran, memeriksa kembali program dan kegiatan, tetapi kali ini sudah ada pagu dan angka-angkanya karena sesuai dengan SE yang tadi sudah diedarkan. Nah, kemudian hasil dari pembahasan itu adalah rancangan peraturan daerah APBD. Nah, setelah lahir rancangan RAPBD ini kemudian diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD. Di DPRD akan dibahas oleh Badan Anggaran, kemudian juga setelah rapat internal biasanya akan memanggil lagi atau mengundang panitia eksekutif untuk melihat kebijakan-kebijakan besar di dalamnya, juga untuk mengecek kembali apakah ada program kegiatan yang sebelumnya belum dibahas tetapi ada di dalam RAPBD. DPR berhak untuk mempertanyakan apa alasannya setiap program kegiatan juga kebijakan umumnya. Nah, setelah dibahas bersama-sama, kemudian DPRD melakukan persidangan. Jika disepakati, maka APBD itu akan berlaku untuk tahun kemuka. Tetapi jika tidak disepakati, maka APBD yang akan digunakan adalah berdasarkan tahun yang lalu. Nah, sebelum saya menyampaikan, ada beberapa hal yang saya ingin sharingkan berdasarkan pengalaman saya ketika menjadi anggota Badan Anggaran.
ketika menjadi anggota dewan juga terkait dengan APBD ini. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa di DPRD sendiri ada beberapa tahapan sidang. Pertama adalah sidang penyampaian yang kemudian ditanggapi oleh fraksi-fraksi, kemudian fraksi-fraksi menyampaikan akan menugaskan fraksinya untuk membahas di badan anggaran, kemudian baru ada sidang pengesahan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk menyusun APBD ini. Salah satunya adalah peraturan APBD oleh Kemendagri. Ada batasan-batasan yang harus diperhatikan, misalnya anggaran pendidikan dan kesehatan. Kemudian saat ini terkait dengan penanganan COVID dan program pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini juga menjadi catatan bagi teman-teman yang ada di DPRD. Jangan sampai kemudian kita membuat program dan kegiatan dan menetapkan pagu, walaupun yang menetapkan pagu adalah pemerintah, tetapi kita juga harus mengkritisi bila mana pagu itu tidak sesuai dengan peraturan menteri berkaitan dengan hal-hal yang menjadi prioritas pembangunan. Nah, hal yang kedua yang selalu menjadi bahan perbincangan antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD adalah kebijakan umumnya. Berapa banyak belanja pegawai dan berapa banyak belanja untuk pembangunan. Seidealnya belanja pembangunan harus lebih tinggi daripada belanja pegawai, tetapi ya setidaknya samalah ya. Hal-hal yang harus diperhatikan lainnya adalah pertama kesesuaian program provinsi dan daerah, kemudian prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan, dan ada hal-hal khusus lainnya. Prinsip itu terkait kesesuaian kewenangan urusan yang menjadi kewenangan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan. Juga nggak boleh mengajukan untuk kepentingan pribadi ya. Berpedoman pada RKPD, KUA PPAS, tepat waktu, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Kebijakan terkait semua penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Teknis penyusunan APBD terkait klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur anggaran dan patuh terhadap jadwal penyusunan sampai dengan pengesahan APBD. Hal khusus lainnya terkait kewajiban alokasi anggaran sesuai dengan peraturan perundangan, pendidikan 20%, kesehatan 10%, 40% belanja infrastruktur dan pelayanan publik. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa harus patuh pada jadwal. Sebenarnya jadwal yang tepat itu seperti apa sih? Jadwal penyusunan APBD yang tepat adalah penyampaian KUA PPAS dari kepala daerah ke DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli. Kesepakatan rancangan KUA PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Penyusunan surat edaran RKA dan rancangan APBD paling lambat minggu ketiga Agustus. Penyampaian Raperda Perwali APBD paling lambat minggu kedua September. Persetujuan bersama RAPBD paling lambat 1 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan. Nah, untuk yang nomor 5 ini, jika kita melampaui waktunya, kita akan mendapatkan sanksi. Biasanya ada APBN yang harusnya dikirimkan untuk APBD untuk disuntikan kepada APBD ditiadakan sebagai bentuk saksinya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua menyusun mekanisme menyusun APBD pada hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.